Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz li Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah ta'ala. Sampai di mana pelajaran kita, Ibu? Sekarang masuk kepada hukum jihad. Qala Asy-Syaikh Abdul Adim Badawi, al-jihad hukmuhu, jihad itu hukumnya kama qala ta'ala fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan dia sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Asa antakrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, sedangkan sesuatu itu bisa jadi lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, sedangkan sesuatu yang engkau sukai itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lah dia yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kalimat kutiba alaikumul qital ini maknanya diwajibkan atas kalian berperang. Dengan demikian hukum berperang atau berjihad itu apa? Wajib. Asalnya adalah wajib, dan wajib itu ada dua macam. Wajib itu ada dua macam. Yang pertama apa namanya, Bu? Fardu kifayatin, dan yang kedua disebut dengan fardu ain. Sehingga bisa jadi berperang itu hukumnya fardu kifayah, tapi bisa jadi juga berperang itu hukumnya fardu ain. Wa huwa fardu kifayatin, dan jihad itu hukum asalnya fardu kifayah berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna. La yastawi, tidak akan sama. Al-qaiduna, orang-orang yang duduk, minal mu'minin, dari kalangan orang beriman, ghairu ulil darar, selain dari orang-orang yang dalam keadaan apa? Berhalangan. Wal mujahiduna, dibandingkan dengan orang yang berperang fi sabilillah, di jalannya Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga jiwa mereka. Enggak sama antara orang yang ikut berjihad dengan orang yang tidak ikut berjihad. Berarti ayat ini menjelaskan ada yang berperang dan ada yang tidak berperang. Dengan demikian hukumnya apa namanya? Fardu kifayah. Kalau semuanya wajib berperang, baru hukumnya fardu ain. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qaidina darajah. Allah memberikan keutamaan atas orang yang berperang dengan harta dan jiwanya
dibandingkan orang-orang yang duduk dengan satu derajat tingkatan perbedaannya. Wa kullan, tapi masing-masingnya, wa'adallahul husna, Allah telah menjanjikan apa? Pahala kebaikan. Fa akhbara jalla sana'uhu annal fadla lil mujahidina. Dalam ayat ini sesungguhnya Allah telah memberikan pujian tersendiri, sanjungan dan keutamaan tersendiri yang diberikan kepada mujahidin, mereka yang berperang di jalan Allah. Wa anna lahum walil qaidinal husna, dan bagi para mujahidin bersamaan itu pula orang-orang yang tidak berperang, dua-duanya dapat kebaikan, cuma tingkat kebaikan mujahidin lebih tinggi. Walau kana al-qaiduna mudayyi'ina fardhan lakana lahumus su'alal husna. Kalau orang yang tidak berperang itu dia meremehkan tentang kewajibannya, maka dia dapat kejelekan, tidak mungkin mendapatkan kebaikan. Wa'lam, kata beliau, ingatlah, annau yustahabbul iksaru minal jihad, bahwasannya disukai kalau manusia itu sering berperang. Ya, lil ayati wal akhbaril waridati fi dzalik, banyak berperang dan banyaknya orang yang berperang itu disukai berdasarkan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan tadi. Wa aqallu ma yajibu fis sanati marratan, minimal, kata beliau, yang wajib dalam 1 tahun itu atau seumur hidupnya satu kali pernah ikut berperang. Kalau dia tidak berperang dengan senjata, ya berperang dengan apa? Penanya. Kalau tidak dengan penanya, dengan apa? Lisannya. Karena jihad itu bisa dengan senjata dan bisa dengan ilmu. Li'annahu alaihi salatu wassalam lam yatrukhu mundu umira bi fi kulli sanatin. Karena sesungguhnya Nabi SAW sejak diperintahkannya jihad ini, walaupun sekali, beliau enggak pernah tinggalkan. Wal iktida'u bi wajib, sementara mengikuti jejaknya Nabi hukumnya apa? Wajib. Wali'annahu fardun yataqarraru, dengan demikian jihad itu merupakan kewajiban yang berulang-ulang. Wa aqallu ma yajibu taqarruru fi kulli sanatin marratan, kalau memang terjadi di sepanjang tahun, maka setiap tahun berjihad itu minimal sekali. Kasaumi waz zakat, seperti puasa dan zakat juga dilakukan setahun sekali kewajibannya. Fa'in, ini perhatikan Ibu, catatan ya. Kasaumi waz zakat, seperti puasa dan zakat, kewajibannya berapa? Setahun sekali. Berarti yang menentukan kewajiban zakat sebulan sekali itu enggak pakai dalil. Enggak ada dalilnya zakat sebulan sekali. Itu enggak ada dalilnya. Cepat-cepatnya zakat itu masa panen. Di zaman Nabi masa panen 8 bulan, 6 bulan. Di zaman sekarang paling cepat berapa Ibu? 3 bulan. 3 bulan toh Ibu? Paling cepat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Fa in da'atil hajatu ila aksara min marratin fi sanati wajaba. Kalau memang kadang-kadang diperlukan kewajibannya itu dalam 1 tahun berulang-ulang, ya tetap menjadi wajib. Li'annahu fardu kifayatin, dan sesungguhnya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Fayuqaddaru biqadril hajah, dia itu ditentukan sesuai dengan takaran kebutuhannya. Wallahu a'lam. Kesimpulan, jihad hukum asalnya apa Ibu? Fardu kifayah. Bagi siapa ini? Bagi kaum laki-laki. Wanita tidak punya kewajiban jihad. Apakah wanita dilarang berjihad? Tidak. Kalau dia mau ikut berjihad boleh, seperti jadi tukang rawatnya pasukan perang, tukang masaknya pasukan perang. Kalau ternyata meninggal karena sebab kejedut panci begitu ya Bu ya, di saat bantu perang, itu tetap dianggap mati apa? Syahid. Insya Allah.
walakinnau yanbaghi an na'rifa wa ay ya'rifan nasu jami'an annal qitala fil islami la yakunu hatta yasbiqahu i'lan. Akan tetapi sudah semestinya kita sebagai kaum muslimin mengetahui mati lampu. Alhamdulillah la kulli hal. Seharusnya kita sebagai kaum muslimin mengetahui dan juga memberitahukan manusia semuanya. Kaum muslimin mengenal bahwa qital, perang fil Islam, dalam Islam itu la yakunu hatta yasbiqu i'lan, enggak asal serampangan, didahului dengan apa? Pemberitahuan. Perang itu enggak asal-asalan saja, ada pemberitahuannya. Wa takhyirun baina qabulil islami au ada'il jizyah, diberikan pilihan kepada lawan itu, mau nerima Islam, masuk Islam, atau ada jizyah. Kalau nggak mau, dia tinggal bayar pajak, bayar jizyah. Awil qital, kalau dua-duanya nggak mau, baru yang ketiga yaitu perang. Wa yasbiqu nabdul ahdi in kana hunaka ahdun, mendahulukan menunaikan perjanjian kalau memang di sana ada sebuah perjanjian. Fi halatil khawfi minal khiyanat, yakni dalam kondisi kekhawatiran akan terjadinya apa? Pengkhianatan, dibuat perjanjiannya. Yang mau nerima, yang mau bayar jizyah, ada perjanjiannya. Wal ahkamun nihaiyatu taj'alul ahda li ahli dhimmati alladhi yaqbaluna musalamatal islami wa ada al jizyah. Dan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebagai keputusan yang telah baku, janji di antara kaum muslimin dengan orang kafir yang disebut dengan ahlu dhimmah, di mana mereka menerima perjanjian dalam Islam itu, seperti membayar apa? Jizyah di setiap tahunnya atau yang semisal daripada itu. Wala ada fi ghairi hadil halah, enggak ada perjanjian di selain kondisi seperti ini, illa ayyakuna bil muslimina dhafun yaj'alul hukmal muta'ayyina fi halati ma huwal hukmul murhali alladhi kana fi halati tusbiul halatul lati hum fiha. Kecuali kalau kaum muslimin lemah. Perjanjian itu ada kalau apa? Kaum muslimin lemah. Ya, sehingga tidak memungkinkan mereka melawannya, dia harus memasang strategi, ya ini boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sekarang perhatikan adabul qital, etika berjihad. Berperang itu ada etikanya. Jelas yang pertama etikanya Bapak Ibu, niat ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Buraidah radhiyallahu ta'alaan mengatakan, qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza ammarul amira, bila ia memerintahkan seorang pemimpin ala jaisin, sebuah pasukan perang, aw sariyatin, atau sekelompok kecil pasukan perang, wasahu fi khassati bitaqwallahi ta'ala, wasiat pertama secara khusus diberikan kepadanya untuk senantiasa melazimi sifat takwa kepada Allah. Ini penting, ini karena ini bangunan pokok dalam beribadah. Ikhlas kepada Allah dan menjadikan amalnya itu atas dasar takwa. Imam Syafi'i berkata, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan terhadap apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginannya Allah. Takwa itu begitu. Engkau kerjakan perintah Allah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan engkau jauhi larangannya Allah karena engkau takut dengan siksanya Allah ta'ala. Ini disebut dengan takwa. Wa biman ma'u minal muslimina khaira, dan beliau juga memberi wasiat kepada kaum muslimin yang menemani pemimpin kaum muslimin dalam perangnya itu dengan nasihat yang baik. Summa qala, kemudian Nabi kita berkata, ughzu bismillahi
berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Berarti ikhlas. Fi sabilillahi, lakukan semata-mata di jalannya Allah Ta'ala. Nggak boleh perang untuk dapat gelar pahlawan. Nggak boleh perang supaya dikenal jari pemberani. Nggak boleh perang karena membela suku, atau perang karena ingin dapat harta rampasan perang. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man qatala fi sabilillah, siapakah orang yang berperang di jalan Allah? Yang pertama, apakah orang yang berperang karena keberaniannya membela kaumnya, atau karena yang kedua, karena berperang dia membawa harta rampasan perang? Nabi mengatakan yang berperang di jalan Allah itu adalah man qatala li'ila'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Barang siapa dia berperang dalam rangka meninggikan kalimat la ilaha illallah, dialah yang berperang di jalan Allah. Yang ikhlas. Maka perang karena nasionalisme bukan fisabilillah. Perang karena sebab kesukuan bukan fisabilillah. Perang karena supaya bisa dapat harta rampasan perang juga bukan karena fisabilillah. Perang itu harus karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah. Faham ibu? Faham dong? Kita pernah ditanya, Ustaz gimana ini? Kalau tiba-tiba Malaysia menantang perang, apa kita ikut membela negara kita? Kita katakan pergi ke gunung-gunung, pergi ke hutan-hutan, naik ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian, itu jauh lebih selamat. Karena ini bukan perang membela agama, ini perang membela apa? Membela suku atau kebangsaan dan semisalnya. Ya kalau toh dia mati, ya akhirnya bukan mati karena Allah, matinya karena Ibu Pertiwi. Kata orang-orang namanya Ibu Pertiwi ya Bu ya. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah ketemu yang mana Ibu Pertiwi itu. Wallahu alam bishawab. Wallahu alam. Tayyib ibu sekalian. Kemudian bagaimana kalau seandainya karena Allah tapi dalam rangka juga membela negaranya? Ya boleh, nggak apa-apa. Negerinya diserang musuh, dalam rangka mempertahankan supaya dia bisa beribadah dengan baik di negerinya yang sudah aman, makmur, ibadah dilaksanakan di sana dengan mudah, nggak ada lagi penghalang. Tiba-tiba diserang oleh musuh, dia membela diri, ya boleh. Nah insya Allah itu termasuk apa? Berarti ini kaitannya dengan niat yang sangat amat penting. Ibu-ibu yang suaminya apa? Bekerja di ketentaraan atau di kepolisian atau di medan pembelaan suatu negara, kalau ternyata ditakdirkan ditugaskan berperang, suruh meluruskan niatnya. Karena apa? Allah. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya dia wafat, seandainya ditakdirkan oleh Allah dia harus meninggal dunia, mudah-mudahan karena sebab menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sebab karena semata-mata apa? Pekerjaannya saja, jangan. Harus betul-betul karena Allah. Kenapa dia berbuat? Untuk menegakkan yang ma'ruf, untuk mencegah yang mungkar, untuk memberantas pemberontak misalnya. Boleh kalau seperti itu, nggak apa-apa. Kalau karena Allah Ta'ala. Fahimtunna? Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau berkata, qatilu man kafara billah. Ingat, perangi orang yang tampak nyata kekafirannya kepada Allah. Pilih-pilih dulu. Orang ini benar-benar kufur kepada agamanya Allah enggak? Ughzu wala taghullu. Berjihadlah berperanglah kalian, jangan curang. Dulu di zaman Nabi ada seorang lelaki yang meninggal di medan Uhud. Afwan, di salah satu medan perang, disebutkan dalam satu riwayat perang Khaybar maksud saya, bukan Uhud. Didatangkanlah kepada Nabi, diminta Nabi menyolatkannya. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Kalian saja yang menyolatkan sahabat kalian ini. Fataghayyaru wajhun nas. Manusia pun berubah wajahnya. Kenapa ini kok Nabi nggak mau menyolatkan? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sahabatmu ini berlaku curang di medan perang. Maka para manusia pun memeriksa apa yang terjadi. Ternyata dia mengantongi tempat uang, dompet, tempat uang, harganya nggak sampai 2 dirham. Harusnya itu kan harta rampasan perang yang harus diberikan kepada siapa?
pemimpin, tapi disimpan. Gara-gara itu Nabi nggak mau menyolatkan. Nah ini penting, kalau perang nggak boleh curang, nggak boleh menyelisih ucapan pemimpin. Wala taghdiru, jangan bersikap ghadara. Diterjemahkan apa dalam buku Anda, Ibu? Diterjemahkan apa, Ibu? Apa, Ibu? Khianat, lari dari medan perang. Wala tumassilu. Tahu tumassil? Apa terjemahnya itu? Iya, memotong-motong. Mutilasi, nggak boleh. Nggak boleh perang itu memutilasi musuh. Jangan kalian memutilasi musuh. Wala taqtulu walidan. Jangan kalian bunuh orang yang sudah tua. Fa idza laqita aduwaka minal musyrikina, bila engkau telah bertemu dengan musuhmu di medan perang dan mereka orang musyrik, fad'uhum ila salasi khilalin. Seru dulu mereka kepada 3 buah perkara. Fa in ajabuka, kalau ternyata mereka menjawab seruanmu, faqbal minhum, terimalah apa yang datang dari mereka. Wa kuffa anhum, tahan senjata kalian dari mereka. Apa yang 3 perkara itu? Pertama, ud'uhum ilal Islam, ajak masuk Islam dulu. Bertauhid. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka ternyata mau menjawab dakwahmu, lalu dia masuk Islam, terima sebagai keluargamu, saudaramu, tahan pedang-pedangmu dari mereka. Summa du'um ila ta'awuli min darihim ila daril muhajirin. Setelah itu ajak mereka pindah dari kampungnya ke kampung orang-orang yang berhijrah. Artinya jangan tinggal di negeri kafir, suruh ke negeri Islam. Tinggalkan maksiat menuju taat, tinggalkan kafir menuju Islam, iman. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum malil muhajirina. Kabarkan kepada mereka, seandainya mereka mengerjakan yang demikian itu, mereka dapat seperti yang diberikan kepada orang muhajirin. Wa alaihim ma'alaihim, atas mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Fa in abau, tapi kalau mereka enggan, ayyata'awwalu minha, untuk berpindah dari kampungnya, fakhbirhum, beritakan kepada mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimina, mereka itu sesungguhnya menjadi apa, Ibu? A'rabil muslimin. Apa a'rabil muslimin, Ibu? A'rabil muslimina. Taib. Kaum muslimin, orang-orang Arab muslimin yang lain. Yajri alaihim hukmullah ta'ala, berlaku hukum Allah bagi mereka. Alladzi yajri alal mu'minin, seperti orang-orang beriman berlaku hukum Allah kepada mereka. Wala yakunu lahum minal ghanimati wal fai'i syai'un, tapi tidak ada bagian bagi mereka ghanimah ataupun harta rampasan perang, fai, harta fai, sedikit pun. Illa yujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka ikut perang bersama kaum muslimin. Wa inhum abau fasalhumul jizyah, kalau mereka nggak mau masuk Islam, minta kepada mereka pajak. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum, kalau mereka mau membayar pajak kepada kalian, tahan pedangmu, terima alasan mereka. Artinya kalau ada orang kafir tinggal di negeri Islam, boleh, nggak dilarang, tapi ada aturannya. Dia harus bayar apa? Pajak. Jualan di negeri kaum muslimin ada pajaknya. Tinggal di negeri kaum muslimin dikenakan pajak. Makan di warung-warungnya kaum muslimin juga dikenai pajak. Nah, di negeri kita kebalik. Pajak ini ditarik dari siapa, Ibu? Kaum muslimin, tahu, Ibu? Nah, Ibu punya usaha, Ibu dipajakin. Ibu punya rumah, Ibu kena pajaknya. Ngomong aja sekarang berpajak, Bu. Ya toh? Ngobrol dipajakin begitu. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, inilah negeri kita, semoga diperbaiki oleh Allah tabaraka wa taala. Berarti apa kesimpulan kita? Banyak bertobat, minta ampun sama Allah supaya negeri kita ini jadikan negeri yang bagaimana, Ibu? Baldatun thayyibatun wa rabbun
ghafur. Fa in abau fasta'in billahi alaihim wa qatil. Kalau mereka ternyata membangkang, malah menantang, mintalah pertolongan kepada Allah agar kalian bisa menang memerangi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, terdapat dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim nomor 1111. Wallahu a'lam bishawab. Berarti etika yang bisa kita ambil tadi apa ibu sekalian? Ikhlas karena Allah. Benar-benar perangnya itu perang karena membela agama Allah. Yang diperangi betul-betul terbukti apa? Kafir. Tidak boleh bersikap mencuri. Jangan melampaui batas dan lari dari medan perang. Nggak boleh memotong jenazah-jenazah musyrikin. Nggak boleh membunuh orang yang sudah tua renta. Orang tua renta itu jangan dibunuh. Diharapkan dia bisa masuk Islam. Ya logikanya itu orang tua ya sebentar lagi apa ibu? Mati, maka lebih baik didakwai daripada disembelih, begitu. Didakwai dia diajak masuk Islam. Dan itu sekaligus bukti bahwa Islam itu tidak bersikap kasar. Enggak seperti anggapan orang bahwa kaum muslimin itu bengis, tidak. Beda dengan orang kafir. Lihat kalau perang, lihat Yahudi ibu ketika dia perang, atau Syiah laknatullah alaih. Lihat ketika mereka perang bagaimana. Mereka enggak memandang perempuan, anak-anak, mereka bunuh. Kalau kaum muslimin tidak membolehkan membunuh wanita, tidak membolehkan membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh. Dan kaum muslimin kalau berperang dilihat dulu, kalau orang tuanya itu melawan, tidak membunuh, baru dibunuh. Tapi kalau tidak, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian etika yang berikutnya, karena perang ini pada asalnya untuk meninggikan kalimat Allah, berarti ditawarkan dulu perkara-perkara yang jangan sampai mengalirkan darah. Kalau terpaksa mengalirkan darah, mintalah pertolongan kepada Allah. Bukti tidak perlu minta tolong kepada jimat-jimat. Nggak boleh perang bawa jimat, nggak boleh. Ya, karena banyak kaum muslimin yang masih seperti itu. Perang bawa ilmu kebal. Perang bawa kalung di lehernya, dia kira dia bisa menghilang. Nggak boleh seperti ini. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau nggak menang, pulang bawa harta rampasan perang, maka meninggal masuk di dalam surga. Berarti orang berperang di medan jihad itu nggak ada ruginya. Kalau dia terbunuh di surga tempatnya, kalau dia menang dikasih oleh Allah dengan harta rampasan perang. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Umar berkata radhiyallahu ta'ala anhuma, wujidat imra'atun maqtulatun fi ba'di maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyan. Pernah didapati seorang wanita terbunuh di sebagian perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melawan orang kafir. Kemudian Nabi melarang kalau perang membunuh wanita dan anak-anak, dilarang. Islam enggak boleh membunuh wanita dan anak-anak di medan perang. Wallahu alam bishawab. Tapi lihat orang Khawarij ibu. Orang Khawarij dahulu yaitu orang Haruriyah. Ketika mereka berperang melawan para sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka jumpai Ahlus Sunnah wanita yang hamil, dibelah perutnya, dibunuh janinnya. Mirip dengan orang Syiah. Syiah yang ada di Syria hari ini. Wanita-wanitanya dinodai, setelah itu mereka bunuh. Anak-anak kecil mereka dibom dengan bom kimia. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang tidak punya etika. Coba lihat perangnya Islam. Ibu pernah membaca kisah perang yang terjadi ketika Khalid bin Walid atau sebelumnya pasukan kaum muslimin diutus menuju Roma. Sangat indah. Rabi itu datang sendirian sebelum menyerang. Dia datang sendirian, mengendarai kudanya. Di depan raja dia tawarkan dulu, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Kalau tidak bayar jizyah, atau kalau tidak kami minta pertolongan kepada Allah, niscaya Allah akan memporak-porandakan kerajaan kalian. Ditawari dulu dengan kebaikan. Dan ketika berperang pun kaum muslimin selalu mengingatkan agar mereka tidak membawa wanita dan anak. Tapi memang Yahudi itu begitu, Bu. Lihat strateginya Yahudi, termasuk orang Syiah. Mereka ketika berperang yang dijadikan tameng siapa? Perempuan dan anak-anak. Karena mereka tahu Ahlus Sunnah tidak akan membunuh.
Nanti begitu mereka sudah membunuh Ahlussunnah, anak-anak itu pun akan dibunuh oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Beginilah orang-orang Syiah, tidak punya etika. Sama. Di muka bumi ini perang dimanapun tidak ada yang seindah peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lihat Ali bin Abi Thalib, Ibu, ketika beliau berperang di medan Badar. Saat pedang mau menebas leher orang itu meludahi Ali. Ali pun tidak jadi menebasnya. Ketika Ali ditanya limada, beliau mengatakan li'anna karatu wa aghdabu 'alal hawa. Saat aku diludahi tadi, muncul kemarahanku, aku merasa dihinakan. Maka nggak jadi kebunuh. Padahal perang itu harus karena apa? Yang tadinya dia membunuh karena Allah, kemudian diludahi, dia marah karena dirinya dihina. Nggak jadi dibunuh orang itu. Coba lihat ibu-ibu. Artinya dia melihat, wah ini bukan karena Allah, ini bukan karena Allah, ditinggalkan karena hawa nafsu, nggak jadi dibunuh orangnya. Masya Allah, perangnya orang Islam seperti itu. Dalam perang Badar juga, seorang pemuda yang telah masuk Islam, ayahnya bersumpah untuk membunuh anaknya. Sehingga dalam medan perang, anaknya tahu bahwa itu ayahnya, ayah kandungnya. Karena dia kasihan dengan ayahnya, dia menghindar. Bertemu lagi dengan ayahnya lagi, menghindar lagi. Karena memang bapaknya ingin membunuh anaknya. Sampai anaknya ini terpojok, mau gak mau dia harus melawan ayahnya. Terbunuhlah ayahnya itu dengan pedangnya. Itu pun dia masih menangis karena itu bapaknya sendiri. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahu wa rasulahu. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang dia telah beriman kepada Allah dan hari kiamat bisa berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum, walaupun bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Tapi yang bisa kita ambil faedah, bagaimana Islam mengajarkan berperang itu ada etikanya. Ketika kita membaca kisah sejarah perang Badar, bagaimana perangnya itu, Ibu? Maju dulu yang berani dengan yang berani satu-satu. Kan begitu, Ibu? Satu-satu berlawan, bila yang satu mati, kembali ke tempatnya sampai 3 kali. Dan ternyata 3 orang kafir musyrik maju dengan 3 orang muslim, 1 kaum muslimin yang meninggal, 3 mereka yang meninggal. Jadi yang satu itu sama-sama mati, yang 2 kaum muslimin yang hidup, yang mati orang kafir. Ini menunjukkan perang itu seperti ini, apa namanya bahasa kita itu, Bu? Berani, jantan begitu, tidak pengecut. Nah, zaman sekarang perang itu sudah banyak pengecutnya. Kan begitu. Perang pakai bom kimia, perang pakai macam-macam lah. Dari jarak jauh. Tapi alhamdulillah pun kaum muslimin diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, perhatikan ya, berarti tidak boleh membunuh siapa? Wanita dan anak-anak. Dan juga orang tua. Warsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ila ahli Yamani mualliman. Dulu Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Faedah. Nabi mengutus kaum muslimin, mengutus para sahabat ke negeri-negeri yang lain untuk mendakwakan Islam setelah sahabat itu dikenal memiliki apa? Ilmu. Berarti dakwah itu termasuk jihad. Dan butuh senjatanya adalah ilmu agama. Ini patut jadi pelajaran bagi sebagian orang yang nekat dakwah tanpa ilmu. Kan banyak sebagian kaum muslimin ibu-ibu pergi safar 3 bulan katanya dakwah, tapi nggak punya ilmu. Yang disampaikan cuma cerita dongeng, ditambahi khurafat dan sebagainya. Hadis yang dibaca hadis dhaif, hadis palsu misalnya. Ini berbahaya. Orang yang seperti ini bukannya membuat perbaikan, tapi justru apa? Merusak. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam itu oleh Syekh Said Nada, kalau seseorang berdakwah tanpa ilmu itu, kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa? Perbaikan yang dibawanya. Kemudian kata beliau, fakanat wasiyatu lahu. Maka di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ini faedah. Kalau kita mau mengutus seseorang, diberikan wasiat. Kalau ibu-ibu mau melepaskan anaknya belajar ke sebuah negeri, diwasiati. Di antara wasiat itu kata Nabi, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sungguh kamu akan bertemu menjumpai ahlul kitab. Suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab.
Siapa ini, Bu? Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Seru mereka untuk mau bersaksi bahwa tidak ada yang patut diibadahi kecuali hanya, karena dua orang ini Yahudi dan Nasrani sudah tahu mereka yang pantas diibadahi itu hanya, tapi karena hawa nafsu mereka tetap menyembah Uzair atau Isa ibnu Maryam, atau bahkan Maryam itu sendiri mereka sembah. Lalu kata beliau, wa anni Rasulullah, beritakan pula bahwa aku adalah utusannya Allah. Berarti dakwah yang pertama kali dititik beratkan apa, Ibu? Tauhid. Ajari manusia tentang tauhid. Ingatkan kepada mereka bahayanya berbuat syirik. Kalau perkara-perkara yang lain itu perkara yang cabang. Manusia bisa sholat, manusia bisa puasa, ngerti bagaimana berzakat dan berhaji, kemudian meninggal dunia masih berbuat syirik. Semua yang telah dia kerjakan sia-sia, nggak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dianjurkan kepadanya tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum bi anna Allah Ta'ala aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka mematuhimu, menerima ajakanmu, ajari mereka. Allah Ta'ala telah mewajibkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Nasihat. Berarti kalau ada orang sudah masuk Islam, langsung ditawarkan untuk apa? Jangan diberikan sesuatu yang Allah nggak memberi rukhsah. Kadang mereka berkata, ya kalau nggak bisa 5 waktu, belajar aja dulu sholat maghrib. Nggak boleh, Ibu. Begitu masuk Islam harus sholat. Saya nggak ngerti bacaannya. Allah nggak menuntut kita harus membaca, tetapi Allah meminta kita untuk sebatas kemampuan kita. Kemampuannya hanya bergerak, mengikuti imam, cukup sudah. Baru masuk Islam, suruh sholat, ikuti gerakannya imam. Nggak tahu bacaannya, nggak ada masalah. Kalau surat Al-Fatihah dia cukup mendengarkan saja. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Seorang wanita mengadu bahwa dia tidak bisa membaca selain Al-Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Nabi menganjurkan dia membaca apa, Ibu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Di setiap apa yang dia kerjakan dari perpindahan sholatnya itu. Nah, berarti ini kesalahan sebagian ustadz ya, yang berkata jangan diberatkan orang baru masuk Islam. Betul sampai di sini. Contohnya sholat. Kalau sanggupnya maghrib dan isya biarin saja. Di sini kelirunya. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah harus sholat. Itu yang baru masuk Islam. Masa orang mau mu'alaf terus kan gitu ya? Saya ini mu'alaf Ustaz. Berapa lama mu'alafnya? Sudah 10 tahun. Lu kok bisa mu'alaf? Karena nggak pernah sholat. Wah, kalau ini bukan mu'alaf ini, Ibu. Orang nggak pernah sholat itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Nggak ada alasan orang yang meninggalkan sholat kalau seandainya dia tahu itu wajib, kemudian dia tinggalkan dan dia kecilkan bab sholat itu, dia bisa kafir, keluar dari Islam. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa innum atauka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu mengerjakan sholat 5 waktu bertauhid, fa'alimhum bi anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tuqadu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka membayar sedekah. Berarti sedekah hukumnya apa, Ibu? Wajib. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka atau fakir. Berarti sedekah atau zakat itu diambil dari orang kaya, zakat mal namanya. Dikembalikan kepada para fuqara dan masakin atau yang semisal daripada itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fa innum atauka lidzalik, kalau ternyata mereka itu mentaati yang demikian itu kepada dirimu, fa iyyaka wa qara'ima amwalim, hati-hati dengan kemuliaan harta mereka, jangan diambil serampangan. Dalam riwayat yang lain, mengambil 1 jengkal tanah saja di hari kiamat diganti suruh memikul 7 lapis bumi. Bukan 7 jengkal, Ibu, 7 lapisan bumi suruh memikul dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu 1 jengkal. Nah, ini nasihat buat ibu-ibu kalau bangun rumah ya, Bu ya. Kalau membangun rumah diperhatikan itu atapnya. Atapnya jangan sampai airnya jatuh kemana? Tetangga. Kalau airnya jatuh ke tetangga bisa jadi berarti atapnya masuk ke pekarangannya tetangga. Dan Nabi kita mengatakan al-ardu lima yamliku wa a'lahu. Bumi itu ke atas itu milik orang yang punya. Paham maksudnya, Bu? Misalnya begini, Bu, misalnya
punya tanah begitu, tetangga juga punya tanah. Tanah tetangga itu di tengah, tanah ibu di kanan kiri. Ibu mau bangun rumah, paham maksudnya ibu? Ke atas nyambung, yang di bawah tanah orang ya nggak boleh, karena ke atas ini miliknya apa? Orang yang punya tanah itu juga. Paham dong? Ya nggak boleh misalnya, lu kan atapnya nyambung ke saya, tapi kan menaungi siapa? Tanah orang. Tidak boleh. Nanti dia akan memikul tanah atau bumi berapa lapis? 7 lapis. Na'udzubillahi min dzalik. 25 kilo aja sehari sudah peot ya Bu ya. Apalagi 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu dengan doanya orang yang terdolimi. Ini memberikan faedah, hati-hati, jangan berbuat dolim. Doa orang yang terdolimi itu tidak akan ditolak oleh Allah. Fa innahu laisa baina wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang bagi doa orang yang didolimi dengan Allah Ta'ala. Pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Faedah, bahwa dalam masalah ini Islam mengajarkan keadilan. Adil kepada sesama muslim, juga adil kepada selain muslim. Dalam masalah keadilan harus tetap adil. Hukum ditegakkan. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa takut dengan doanya orang-orang yang didolimi. Nah, nasihat bagi orang yang terdolimi, Bu. Kalau kita terdolimi, jangan doakan orang yang mendolimi kita dengan kejelekan. Lebih baik kita doakan agar mereka dapat apa? Hidayah. Sampai seorang ulama ada yang berkata, "Lau indi du'aun mustajabatun." Seandainya aku punya satu buah doa. Seandainya aku punya sebuah doa di mana doa itu kalau aku minta tidak akan ditolak oleh Allah, la ad'ullah ta'ala ayusliha umara'ana. Pasti yang pertama kali aku doakan agar Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin kami. Coba lihat ini Ibu. Lebih baik kan kita mengatakan, ya Allah, beri hidayah pemimpin kami. Tolong dia dalam mengurus negara ini. Tetapkan langkah kakinya di atas Islam. Matikan dia dalam keadaan husnul khotimah. Itu lebih baik daripada doa yang buruk, yang celaan. Ya Allah, pemimpin kami zalim, pembunuh, dia tenggelamkan sampai 7 lapis bumi. Naudzubillah. Ini doa orang-orang yang benci kepada kaum muslimin. Bisa jadi pemimpinnya muslim cuman fasik begitu. Enggak boleh ya. Baik, berikutnya boleh sekalian. Ala mayajibul jihad. Siapa sih yang diwajibkan jihad? Yajibu, wajib jihad itu ala kulli muslimin, mengenai setiap jiwa lelaki muslim. Balighin. Apa baligh itu Ibu? Apa baligh itu? Beban manusia yang siap menerima beban syariat. Tanda baligh ada berapa Ibu? 5. 1 apa? Ikhtilam, bermimpi. 2. Haid. 3 apa Ibu sekalian? Taghayyaru jismun khasatun lin nisa, perubahan pada anggota tubuh wanita yang tertentu. Yang keempat, taghayyaru saut, suara yang kelima, nabatu sya'ril ibad, muncul bulu ketiak. Itu balik. Para ulama menambahkan yang keenam, usianya sudah mencapai 15 tahun. Wanita kalau udah 15 tahun, anak-anak sudah 15 tahun, walaupun tidak ada tanda-tanda yang lainnya yang kita sebutkan, itu sudah dianggap balik. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati Ibu ya. Anak-anak sekarang itu Masya Allah, baliknya lebih cepat gitu. Kalau dahulu 17 tahun, 20 tahun mungkin baru balik, 19 tahun baru balik. Sekarang Masya Allah 11, 12 tahun lulus SD sudah balik. Maka perhatikan anak-anaknya agar mereka itu memperhatikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Muslim balik. Yang ketiga apa? Akil. Apa akil itu Ibu? Berakal sehat. Berarti bukan junun, bukan gila. Yang keempat hurin, merdeka, bukan budak. Yang kelima dzakarin, laki-laki, qadirin, punya kesanggupan alal qitali, untuk perang. Dia sanggup untuk perang. Wajidin minal mali ma yakfi wa ali fi ghaibatihi. Dia punya harta yang cukup untuk biaya berangkat perang dan ditinggalkan untuk keluarganya. Jadi kalau perang itu kan pergi, meninggalkan kampungnya. Dia punya harta yang cukup buat istri dan anaknya sampai dia pulang lagi, kalau dia selamat.
atau pulang dalam keadaan hidup. Amma wujubu al muslimi dunal kafir fawadih id annal jihada qitalul kafirin. Adapun kewajiban bahwasanya jihad itu bagi orang muslim tidak bagi orang kafir sudah nyata. Karena jihad itu kan memerangi orang kafir. Bagaimana mungkin orang kafir diwajibkan apa? Berjihad. Pertanyaan, boleh nggak Bu minta tolong orang kafir untuk berperang? Meminta tolong orang kafir untuk membantunya berperang? Hah? Boleh? Padahal Allah mengatakan wal musyrikuna ba'dhum awliya'u ba'din. Orang musyrik itu menjadi wali bagi sebagian yang lainnya, nggak mungkin jadi walinya orang muslim. Wa may yatawallau minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang dia condong dan loyal kepada orang kafir, maka dia termasuk orang kafir itu. Boleh nggak kalau gitu, Bu? Tidak? Tidak boleh. Boleh kalau untuk strategi perang. Misalnya seperti ketika terjadi perang antara Saddam Hussein dengan siapa? Khomeini. Khomeini agamanya apa, Ibu? Syiah ketika itu. Saddam Hussein agamanya apa? Sosialis, ya toh? Di mana ketika sudah mereka berdamai, Saddam Hussein mau menyerang Kuwait dan Saudi. Partainya Saddam Hussein itu komunis. Partai Ba'ath itu berafiliasi kepada partai komunis. Makanya si Saddam Hussein itu didukung oleh Rusia, Cina dan semisalnya. Ya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka mau menyerang Saudi dan Kuwait, Saudi ditawari Amerika untuk membantu perang. Diterima oleh Saudi. Banyak orang yang mengecam, wah Saudi ini munafik minta bantuan sama orang si kafir Amerika. Padahal dia nggak tahu strateginya bagaimana. Kalau seandainya partai Ba'ath yang komunis yang seperti ini disebut dengan kafir karena dia beragama dengan agama komunis, maka si Amerika nyata-nyata dia itu kafirnya, maka yang satu setan, yang satu iblis. Ya orang Saudi tinggal nonton setan sama iblis apa? Perang, kan begitu. Sukses nggak politiknya, Bu? Sukses ternyata. Si Saddamnya kalah, Amerikanya berantakan sampai sekarang. Kan begitu, Ibu? Itu strategi perang. Jangan cuma melihat dari sisi apa? Wah ini bekerja sama orang. Enggak, ada strategi perang yang perlu diperhatikan. Ini tuh ijtihadnya para ulama. Sayang sekali kadang-kadang orang nggak memandang itu. Hanya memandang wah ini kerjasama seorang dengan orang kafir nih. Maka dicari kesalahannya. Ternyata enggak, ada strateginya. Fahim tuh? Nah, kondisi yang kayak begitu. Akan tetapi kalau seandainya dia sanggup dengan sendirinya, itu jauh lebih afdol, jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa amma wujubu 'alal balighi duna sabi. Adapun kewajibannya bagi orang yang sudah mencapai usia balik, anak kecil tidak, karena Ibnu Umar berkata, "Uritu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu arba'a asrata sanatan falam yujizni. Summa uritu alai yaumal Khandaq wa ana ibna khamsa asra fa'ajazani." Saya pernah mengajukan diri ikut berperang bersama Rasulullah di perang Uhud. Saat itu usiaku baru 14 tahun, tapi dilarang oleh Nabi. Begitu perang Khandaq, usiaku sudah 15 tahun, aku ajukan untuk ikut perang, diizinkan oleh Nabi. Berarti 15 tahun sudah masuk kategori apa? Baligh. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma wujubu 'alal aqili duna ghairi falyadisi rufi'al qalamu an salasatin. Adapun bagi orang yang akalnya sehat bukan yang selainnya, karena Nabi mengatakan pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya tadi apa, Ibu? Dari orang gila sampai sembuh dari penyakit. Wa amma wujubu 'alal rijali dunan nisa. Adapun kewajibannya bagi laki-laki, perempuan enggak wajib perang. Berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, adakah kewajiban berjihad bagi wanita? Kata Nabi, "Jihadun la qitalan fi." Iya, ada perang, tapi yang enggak jihad yang enggak pakai perang. Jihadnya wanita enggak ada perangnya. Apa itu ya Rasulullah? Al-hajj.
haji. Yang kedua wal umrah. Berarti kalau ibu-ibu itu berhaji dan umrah, insya Allah pahalanya setara dengan apa? Jihad. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma adamu wujubi 'alal maridi wa ghairil wahidi, adapun kewajibannya bukan kepada orang yang sakit tapi kepada orang yang sehat. Banyak penjelasan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah, laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasakhu lillahi wa rasulih. Yang enggak ada kewajiban bagi orang lemah, orang sakit, dan orang-orang yang tidak menjumpai sesuatu untuk bisa diinfakkan di jalan Allah, dosa baginya tidak ada. Yang penting kalau mereka sudah mengikhlaskan apa yang mereka lakukan ini untuk Allah dan Rasulnya. Walhasil, laki-laki yang wajib berjihad, perempuan tidak. Yang sehat yang wajib berjihad, yang sakit juga tidak. Wa amma adamu wujubi 'ala ghairil hurri, adapun si budak tidak wajib berjihad, fali annal abda mamlukun li sayyidi, karena budak itu dikuasai oleh tuannya. Kalau tuannya enggak mengizinkan, ya enggak bisa. Wala yastati'ul jihad biduni idnih, enggak boleh seorang hamba itu berjihad tanpa izin dari majikannya. Mata yakunul jihadu fardhu ain. Berikutnya Ibu, kapan sih jihad itu menjadi fardhu ain? Wala yakunul jihadu fardhu ainin illa fil halatil atiyah. Enggak mungkin jihad itu menjadi fardhu ain, sekali lagi tidak mungkin bisa fardhu ain kecuali kalau dia itu sudah mencapai tiga keadaan. Satu, ayaqdural mukallafu saffal qitali. Ayaqdural mukallafu saffal qitali. Seorang muslim sudah mukallaf, berada di barisan medan perang, enggak boleh lari. Saat itu baginya menjadi fardhu ain baginya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqaitum fi'atan fasbutu. Hai orang beriman, bila kamu menjumpai serombongan musuhmu, kokohkanlah kakimu. Artinya enggak boleh apa? Lari. Dua, idawati al-adu baladan min biladil muslimina. Kalau orang kafir, musuh Allah menyerang negeri muslim, maka ketika itu hukum orang yang ada di negeri muslim itu menjadi apa? Fardu ain untuk berjihad. Tiga, idastan fa'al hakim wa hadan minal mukallafina liqauli sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastun firtum fanfiru. Kalau si qadi, pemimpin, presiden sudah menetapkan dia kena wajib militer, kamu harus perang, maka enggak boleh menolak. Ketika itu baginya menjadi apa? Fardu ain. Kata Nabi, tidak ada hijrah lagi setelah kota Mekah ditaklukkan, akan tetapi yang ada jihad dan niat berjihad. Barang siapa di antara kalian telah diperintahkan untuk berperang, fanfiru, maju perang, enggak boleh menunggu atau duduk. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara etika dalam masalah berjihad. Semoga berfaedah. Ada pertanyaan Ibu? Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.